Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain asfus salam bainakuma ya. Saya tebarkan salam sehingga kita juga harus membalas karena salam itu doa dan dengan doa kita akan tumbuh rasa cinta sebagai seorang mukmin. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran kasiran, jazakillah, jazakumullah khairan kasiran. Ada satu hadis, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu nafsihi. Tidak termasuk orang mukmin ketika tidak mencintai mukmin yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan wujud cinta yang paling mudah adalah asfus salam bainakuma. Yang kedua, tabassumuka fi ala wajhi akhika sedekah. Selalu menebarkan senyum, dengan senyum akan mendatangkan rasa cinta dan dengan senyum pun juga membuat kita itu sehat karena mengeluarkan zat endorfin, zat bahagia. Maka ada istilah orang banyak senyum itu awet muda. Secara medis, secara penelitian benar karena orang senyum itu mengeluarkan zat endorfin, zat bahagia. Yang pertama kali faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Fa hadisi tankilhul mar'atu li arba'in li maliha li hasabiha li jamaliha li diniha fatswar bidzati dini taribat siyadaka. Dalam hadis yang lain juga an-nikahu niswidin pamayyatakilah niswi bagi. Dalam hadis yang lain juga dikatakan an-nikahu min sunnatin famayyamal min sunnatin falaisa mini. Ya, yang pertama kali Allah akan memberikan reward dan punishment. Rewardnya tentu bagi orang yang bersyukur. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabilas sadid. Ada reward dari Allah yang tertuang dalam surah Ibrahim ayat 7 di mana jikalau kita mau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah juga memberikan ancaman berupa punishment, wa la in kafartum inna adzabilas sadid. Barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur kepadaku, maka azabku sangat pedih. Dan mohon maaf, sudah saya katakan berkali-kali, syukur dengan kalimat atau kata-kata atau berkenaan dengan lisan kita atau dengan bacaan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, itu anak TK mudah, anak SD mudah, anak SMP pun mudah. Tapi yang paling sulit syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati, yang dimana kita hari ini diberikan usia yang panjang, nikmat yang berkah, sehat. Mungkin ada yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Mungkin sejak hari ini juga ada yang baru tidak ada iman dan Islam sehingga mendatangi kajian itu berat gitu ya. Seakan-akan datang pengajian itu berat, kamu tidak akan kuat gitu ya. Maka setan akan terus membujukimu. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan, kita sholawatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dengan verbal, dengan lisan, dengan perkataan pun mudah. Bahkan ketika sudah didengarkan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah sekali. Tapi sholawat dengan yang agak berat itu sholawat dengan hati, di mana hati kita itu selalu ada nama Rasulullah, selalu ada cinta kepada Rasulullah, atau dikenal dengan istilah mahabbatur Rasul. Dan yang paling berat lagi sholawat dengan perbuatan, menggunakan usia kita, sehat kita, ilmu kita, umur kita, untuk apa? Selalu meneladani Nabi, untuk selalu mengikuti Nabi,
wa ma atakumur rasuluhu fakhudduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Apa-apa yang dibawa Rasul itu harus kita ikuti kalau itu perintah, dan apa-apa yang dilarang Rasul harus kita tinggalkan kalau itu merupakan larangan. Dan Rasul merupakan utusan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau toh engkau mau mencintai Allah ya Muhammad, maka ikutilah malaikat Jibril. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan malaikat Jibril. Kalau engkau mau mengikuti atau mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Ya, maka sekarang ini agak berat. Rasulullah itu sedikit marah. Generasi-generasi sekarang sedikit-sedikit marah. Rasul itu sedikit makan, generasi sekarang sedikit-sedikit makan. Rasul itu sedikit sedih, generasi sekarang sedikit-sedikit sedih. Ya, belum punya seseorang pasangan galau. Ya, jatuh cinta tidak berani menyatakan, buat status. Jujur itu berat. Kamu tidak akan kuat. Sehingga hanya cinta yang aku pendam sampai akhir hayat. Sangat berat sekali ya. Maka dikatakan ini salah satu tema. Lah kebetulan saya kaget juga yang datang adalah belum waktunya menikah ya. Cuma materinya adalah toksik atau racun di dalam noktah merah perkawinan. Tapi tidak usah khawatir. Toksik itu bukan hanya di perkawinan, toksik dalam bergaul. Toksik dalam berinteraksi, toksik di dalam pondok pesantren pun juga ada toksik. Ya, hijrah sendiri itu berat. Kamu tidak akan kuat. Maka hijrahlah secara berjamaah biar tidak ada toksik. Ya. Mungkin yang baru kenal saya atau yang baru datang bolehlah sedikit. Nama saya kalau pagi, siang kayak gini Yulianto. Ya. Kalau sudah sore, nama keren saya itu Yulian. Gitu ya. Kalau sudah malam sedikit, nama saya sudah ganti Yulianti. Karena kalau malam itu saya biasanya nyapu, ngepel, nyuci baju. Maka kalau silaturahmi ke rumahnya Ustadz Yulianto itu kalau malam-malam jangan mendapatkan celana atau pakai surban, pakai rok nanti ya. Karena Yulianti. Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta ngajarnya hadis sejarah peradaban Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan hadis tarbawi, hadis-hadis tentang pendidikan. Yang kedua, dosen agama Islam di STIMIK Sinar Nusantara, kampus komputer. Yang ketiga, guru agama Islam di SMA Negeri 2 Surakarta. Yang keempat, guru bahasa Arab di MTS 1 Undang Rejo. Yang kelima, dosen agama Islam di STIE AHS Surakarta. Dan kesibukan biasa nulis buku dan biro jodoh. Nah, ini tak lihat yang datang kayaknya banyak jomblo. Jomblonya itu dua, jomblo prinsip atau jomblo nasib. Tak lihat wajah-wajahnya jomblo nasib kayaknya. Maka nanti ketemu Ustadz Yulianto insya Allah tidak akan jomblo lagi. Kalau toh jomblonya bukan jomblo nasib tapi jomblo prinsip. Ya, buku yang pertama soal cinta adalah Menikah adalah Pembuktian Cinta Sejati. Buku yang kedua, Legalkan Cinta Nikah dengan Basmalah. Jadi legalkan cinta dengan nikah dan basmalah. Buku yang ketiga adalah Pembentukan Karakter Religius dan Entrepreneurship. Ya. Oke, untuk menyingkat waktu, nanti PPT-nya bisa dikirim oleh ustazah-ustazah. Mohon maaf saya tadi buatnya hampir cuma 2 jam. Buat PPT jam 10 sampai azan zuhur. Alhamdulillah dapat 32 slide. Nah, nanti di-share saja oleh ustazah-ustazah yang ada di MSR. Ya, toksik itu racun dalam noktah merah perkawinan. Karena yang datang para generasi milenial, usianya di antara 20 ke bawah, ada yang usianya baru 7 tahun, ada yang usianya sudah mirip 59, tapi kelihatan muda, mirip 58 tahun. Jadi hakikatnya yang datang insya Allah racun itu bisa dimanapun, bukan hanya di soal pernikahan, racun di dalam interaksi sosial, racun di dalam bergaul, berkomunitas,
maka nanti insya Allah kita sedikit arahkan racunnya bukan hanya soal pasutri, pasangan suami istri. Ya, mohon maaf ini momentum luar biasa. Yang pertama adalah Isra Mi'raj dulu, kita buka, sudah hafal pondok pesantren surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra. Ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Mohon maaf sebelum kita bahas toksik, karena ini memperingati atau dalam momentum Isra Mi'raj, Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, diangkat di Sidratul Muntaha dengan buraq dalam satu malam menerima wahyu yang berupa sholat 5 waktu. Yang awalnya adalah sholat 50 waktu. Dan dalam satu hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan sholat berarti dia menjalankan agama. Yang berarti barang siapa meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Maka mohon maaf, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan momentum kita untuk mengkualitaskan sholat kita dan untuk membenarkan sholat kita. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Mohon maaf, kemarin ada sholat dengan bahasa Indonesia, benar itu, dibubarkan oleh MUI. Allah Maha Besar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Seharusnya cuma amin, semoga Allah mengabulkan gedawan. Kalau tidak dibubarkan habis maas ini pakai kromo halus mungkin. Allah ingkang Maha Ageng, kanthi nyebut asmanipun Allah Maha Welas lan Asih. Saya mohon maaf, saya kemarin mau berantem dengan makmum saya. Kenapa? Saya itu ngimami satu makmum, kedatangan makmum masbuk. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Makmum saya yang telat, kalau makmum masbuk biasanya ngapain? Nepuk atau narik. Saya baca Ar-Rahman, Ar-Rahman, alamal Quran. Makmum saya mundur mas. Ar-Rahman, mundur mas, sekedap. Benar itu, saya ngimami, dia telat, seharusnya nepuk, narik saya, malah bengok, mundur mas. Ini salah satu peristiwa Isra Mi'raj ini supaya mereka sadar, tidak ada lagi sholat pakai bahasa Indonesia, tidak ada lagi sholat pakai bahasa Jawa, tidak ada lagi mundur mas. Ar-Rahman, mundur mas, mundur dewe. Ini salah satu, mohon maaf, sholu kama ra'aitumuni usolli. Kalau bisa sholat kita seperti sholatnya Nabi. Maka salah satunya sholatnya Nabi bahasa Arab. Kalau doa bebas, mau pakai Jawa, Indonesia, Inggris, Arab, bebas. Maka peristiwa as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat adalah tiangnya agama. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Salah satu toksik, racun itu di dalam berteman, racun di dalam berumah tangga, racun di dalam menggapai angan cita-cita ketika tidak sholat. 2, tidak bisa menerapkan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan mohon maaf, saya tidak percaya kalau sholatnya khusyuk itu mau pacaran. Kalau dia habis sholat khusyuk kok pacaran, sholatnya itu bisa saja tidak termaktub,
tidak bisa diterapkan, tidak bisa dimaknai karena aqimis sholat, inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti yang datang di sini kalau sholatnya kusuk, tidak mau pacaran. Saya sering mengatakan laki-laki ngajak pacaran pecundang. Perempuan mau diajak pacaran murahan. Nah, tersinggung, nangis sih. Ini yang pacaran apalagi pondok penghafal Quran. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa kalimat? 74.435 kalimat. Berapa huruf? Hitungan dewe yul. 325.335 huruf. Nah ini, saya sudah sering bercanda, seorang anaknya kiai besar dari Al-Azhar, cantik, jamilah, kaya raya, yang melamar 3 orang. Dokter namanya Furqan, 2 dosen namanya Imron, 3 Anas, cuma marbot masjid. Hei kamu siapa? Saya Furqan Kiai. Kesini mau ngapa? Mau melamar anak Pak Kiai yang cantik, yang kaya raya, dan yang lulusan Al-Azhar Mesir. Kerjaanmu apa? Dokter. Ya udah, besok saya nikahkan dengan anak saya. Satunya syarat, saya harus punya satu syarat. Apa? Hafalkan surat Al-Furqan. Saya tidak hafal. Pulang! Kamu tidak layak jadi suami anak saya. Memang kaget ya baru tahu ya. Saya itu motivator ISQ. Kalau tahu saya itu bengak-bengok. Ya memang dimanapun bengak-bengok. Aduh, langsung jantungan ini nanti. Saya bilang, pulang! Langsung selesai. Ya, pulang, kamu tidak layak jadi apa? Suami untuk anak saya. Hafalan saja tidak kamu jaga, apalagi anak saya. Besok saya sarankan yang ada di sini, cari pasangan dosen agama, atau guru agama, atau penulis buku seperti saya. Agama saja dijaga loh, apalagi kehormatan istrinya. Tajwid saja diperhatikan loh, apalagi istrinya. Nah, besok cari pasangan itu guru agama, syukur dosen agama, penulis, dan biro jodoh. Pacaran bukan cara yang tepat, pacaran bukan tempat yang tepat, pacaran bukan apa waktu yang tepat untuk melegalkan cinta. Maka kalau sholat kok masih pacaran, toksik. Besok saja udah siap. Ta'aruf cara yang tepat lewat Julianto. Ya. Ta'aruf tempat yang tepat lewat Julianto juga. Ta'aruf waktu yang tepat lewat Julianto juga untuk melegalkan cinta. Siap ya? Berarti indikasinya Isra Mi'raj ini tidak mau pacaran. Kata Ustadz Julianto, pacaran berarti murahan. Murahan itu harganya murah. Ditawar-tawarkan ke sana ke sini tidak ada yang mau. Ya. Oke, lanjut. Ini salah satunya. Saya terima kasih sekali untuk Ustazah SMM SR. Saya 4 kali ini. PPT-nya ada PPT MSR 1, PPT MSR 2, PPT MSR 3, sekarang PPT MSR 4. Besok insya Allah kalau saya disuruh tuh sampai akhir hayat saya, PPT 2000 gitu. Karena Masya Allah luar biasa. Ya, PPT-nya sudah di-share dan saya biar tidak nyeleweng, tidak menyimpang dari pembahasan sudah ada di depan. Ya, ini soal Isra Mi'raj dulu dari Mu'ad bin Jabal, Rasul Amril Islam wa amuduhul sholah. Apa yang dikatakan? Inti segala perkara adalah Islam. Tiangnya yang merupakan adalah sholat. Ya. Ini dari versi hadis yang lain, walaupun mustalah hadisnya adalah hasan, ya, Rasul amril islamu wa amuduhus sholatu wa tusanamihil jihad. Ini mohon maaf, mustalah hadis itu ada hadis ahad, mutawatir, sahih, dhaif, maudhu, palsu, ada hasan. Kalau hasan ini masih di bawahnya sahih, ya bisa dijadikan hujah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkara adalah jihad. Ya ini. Bahkan ada riwayat hadis yang lain. Nah, kebetulan saya dosen hadis. Nanti bisa ditanyakan asbabul wurudnya, ada mungkin syarahnya,
Ayu amali ahabu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Apalagi ya Rasul? Birrul walidaini. Berbakti sama orang tua, bukan ukul walidaini. Apalagi ya Rasul? Jihad fisabilillah. Maka orang yang mau berjihad dengan ilmu, mau berjihad dengan usianya, mau berjihad dengan hartanya, mau berjihad dengan apa yang dia miliki ketika tidak ada toksik, racun. Di sini juga ada berkenaan dengan salah satu, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Sudah ada di situ bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sudah tadi. Aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada fadilah yang lain, sholat yang akan dihisab pertama kali, hadisnya ini. Dan mohon maaf, sholat yang 50 waktu jadi 5 waktu itu ada hadisnya dari, yaitu Bukhari Muslim, nomor yaitu 162. Jadi prosesnya sholat Nabi Muhammad itu dikasih Isra Mi'raj. Sholat awalnya 50 waktu, terus ketemu Nabi Musa. Apa nanti umatmu kuat? Sehingga jadi 5 waktu, ada di dalam satu hadis ini. Jadi nanti yang datang hari ini harus memiliki PPT, supaya apa? Nanti bisa menjelaskan, lah prosesnya dari 50 waktu menjadi 5 waktu di mana? Hadis. Hadisnya siapa? Kitabnya apa? Ya. Oke. Nanti kita tanya jawab banyak ya, kalau ada ini. Terus sekarang sudah yang namanya salat dalam yang dihisab pertama kali. Ini tuh pengantar sholat, sekarang sudah masuk toksik. Toksik itu racun. Racun itu bisa melukai, racun itu bisa membunuh, racun itu bisa membuat seseorang tidak berdaya, racun itu bisa membuat seseorang tidak maksimal dalam kesehatannya, tidak maksimal dalam hidupnya. Penyakit dalam rumah tangga. Ya. Maka salah satu penyakit dalam rumah tangga itu kutilan. Kalau ada kutil itu kan kita terganggu. Kutilan singkatan dari kurang tahu ilmu pernikahan. Ya, kutilan. Apa? Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahum fa'alai bil ilmi. Pengen membahagiakan diri kita, atau kita pengen bahagia dunia, butuh ilmu. Pengen bahagia akhirat, butuh ilmu. Pengen bahagia dunia dan akhirat, membutuhkan ilmu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sampai Allah mengibaratkan ada perumpamaan apa? Hal yastawil ladina ya'lamuna la ya'lamun. Hal yastawil ladina ya'lamuna la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Apakah sama orang buta dengan orang melihat? Apakah sama orang berakal dengan orang yang tidak berakal? Apa sama orang yang waras dengan orang yang gila? Beda. Yang bedakan apa? Ilmunya. Maka rumah tangga nanti supaya tidak ada toksik, racun, itu jangan sampai kutilan, kutil. Kurang tahu ilmu pernikahan. Rumah tangga akan sukses jika dipandu dengan ilmu agama. Ilmu agama suami istri yang mumpuni akan diberi kebaikan dalam rumah tangga. Dulu 2 minggu atau mungkin yang pertemuan kedua ada manajemen cash flow. Seorang istri ada suami harus bisa mengatur keuangan, uang yang masuk dan uang yang keluar supaya tidak banyak hutang. Manajemen emosi, manajemen konflik, manajemen resiko. Dan mohon maaf, sebelum menikah sudah harus ikut ilmunya, sudah tahu ilmunya, karena modal menikah itu 1 intelektual, 2 spiritual, 3 mental, 4 finansial. Undang-undang pernikahan sekarang itu nomor berapa? Nomor 16 2019, usia minimal menikah 19 tahun. 19 tahun dianggap sudah kuat mentalnya, sudah tahu intelektualnya, sudah tahu spiritualnya, dan sudah tahu yang namanya bagaimana mempunyai bekal berupa finansial. Cepat.
Oke. Terus penyakit yang kedua, tadi kutilan, nggih. Balik. Penyakit yang kedua adalah kutuan. Kutune akeh. Kutuan. Kutuan itu apa singkatannya? Kurang tahu arah dan tujuan pernikahan. Kutuan. Arom 21, ini hafal semua. Biasanya kalau dapat undangan pernikahan, Arom 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu agar apa? Supaya apa? Kamu tentram, bahagia. Tulang rusuk ketemu tulang punggungnya. Tulang punggung ketemu tulang rusuknya. Antara hati terpaut warajulani tahabba fi lahistamatafu alaih. Bagaimana seorang laki-laki dengan perempuan ketika sudah saling mencintai bertemu dan berpisahnya karena Allah. Kutuan itu apa? Kutuan itu kurang tahu arah dan tujuan menikah. Maka menikah itu tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya menyempurnakan agama. Tadi sudah saya bilang an-nikahun nisfiddin. Nikah itu setengah agama. Wa may yattaqillah nisfi baqi. Setengahnya lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikah juga akan mendapatkan ketentraman dan nikah akan mendapatkan yang namanya berupa keturunan. Oke. Terus yang ketiga, penyakit yang ketiga, kok langsung 4 ya. Ini kayaknya saya sudah ngantuk. Oh ini, apa ini? Kusta. Ini kayak penyakit fisik semua total. Bukan penyakit fisik, saya cuma mengambil istilah-istilah yang gampang dihafal. Kusta itu kurang sabar meraih cinta. Jadi penyakit dalam rumah tangga itu kurang sabar. Ini familiar sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Maka dalam rumah tangga itu harus sabar karena naik tangga mestinya dari tangga pertama dulu. Tidak langsung kita lompat sampai tangga ke-12, ke-13. Maka dikatakan apa? Wala nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basiri sabirin. Maka di sinilah tentu tidak mungkin, maka sabarlah berproses dalam berumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Penyakit berikutnya adalah kudis. Jangan bilang kudikan gitu ya, orang Jawa kudikan, bukan. Nah ini pondok pesantren biasanya apa? Penyakit-penyakit kayak gini kayaknya sudah banyak di pondok pesantren ya. Karena apa? Handuknya rebutan, sabutnya rebutan, ya jilbabnya saja rebutan. Ya, kudis itu apa? Kurang urus duit selalu habis. Manajemen cash flow. Uang yang masuk dan yang keluar jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Gajinya suaminya 2 juta, pengeluarannya 20 juta. Akhirnya menikah 1 bulan langsung kedua-duanya masuk rumah sakit jiwa. Maka hakikatnya jangan sampai kita tidak cerdas, smart dalam mengatur rumah tangga, karena penyakit dalam rumah tangga itu kurang urus duit selalu habis. Manajemen keuangan, manajemen cash flow yang tidak cakap, tidak bisa menentukan skala prioritas dan tidak bisa menahan diri. Mohon maaf, sekarang saya tanya, kuota itu primer, tersier atau sekunder? HP itu sekarang tersier, sekunder atau primer? Sekarang itu kalau HP-nya ketinggalan di rumah, itu seakan-akan kiamat sudah dekat. Kalau kuotanya habis, seakan-akan malaikat yang nyiksa kubur sudah datang. Seakan-akan mana yang ranahnya tersier, mana yang sekunder tidak bisa dibedakan, sehingga seakan-akan semua primer. Sehingga mohon maaf, hutang sana, hutang sini,
untuk apa? Menuruti kebutuhan atau bahkan lebih parahnya lagi menuruti keinginan daripada kebutuhan. Maka itu penyakit yang harus dihindari adalah penyakit kudis. Dan ini banyak familiar sekali ayatnya. Wala tabdiron innal mubadirina kanu ihwana sayyatin. Mubadir itu temannya setan. Maka kalau dalam rumah tangga kalau sudah ada namanya mubadir, itu sudah menjadi benih-benih atau titik-titik toksik di dalam rumah tangga. Penyakit yang berikutnya adalah kanker, kantong kering. Arijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu seorang nahkoda di dalam rumah tangga. Anak dan istrinya penumpang, rumah tangganya kapal. Suami kok tidak mau bekerja, suami tidak memberikan nafkah, kantong kering, menjadi penyakit di dalam rumah tangga. Istri itu al-ummu madrasatul ula, ida a'dat taha a'dat sa'bana wa toyibal al-araq. Istri itu al-mar'atus solihah, dan kelak istri itu akan menjadi al-ummu madrasatul ula. Kalau saya katakan sebuah madrasah, suami itu kepala sekolahnya, istri itu adalah gurunya, anak-anak itu muridnya, rumahnya itu sekolahannya. Maka kalau seorang kepala sekolah dengan guru, dengan anak itu sinergi, maka dalam artian akan menciptakan, dikatakan apa? Ida a'dat taha a'dat toyiba, dikatakan wasakbanal al-araq, akan mempersiapkan generasi yang hebat di masa yang akan datang. Penyakit berikutnya yang harus dihindari, sembelit. Ini tadi saya agak telat sedikit, saya kira telat. Karena saya tadi sembelit, mau mencret gitu. Ya, jadi perut saya agak mules gitu ya. Maka kalau sembelit itu jadi penyakit rumah tangga. Apa itu sembelit singkatannya? Sedekah dan memberi sangat sulit. Rumah tangga kok mengeluarkan sedikit sebagian hartanya sulit, itu keberkahan, atau dikatakan yang namanya berkah itu apa? Ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu bertambah kebaikannya. Dan ziyadatul khair tidak akan didatangkan oleh Allah terhadap rumah tangga yang pelit, util, cetil, medit, pikir, apalagi di sini. Ya. Maka sembelit itu sedekah dan memberi sangat sulit. Jika seluruh anggota keluarganya pelit, maka rezeki akan sulit. Ini mohon maaf kalau Aadim itu, bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang, walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Bila hati kian sempit, semuanya jadi sulit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Bila hati kian bersih, berpikir pun akan jernih, semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, ya, atau apabila hati keruh, semuanya jadi gemuruh, seakan dikejar musuh, sama Allah kian jauh. Terus jagalah hati, jangan tunodai, jagalah hati. Anak-anak TPA gitu kan, karena saya udah ngajar TPA itu udah hampir 10 tahun, jadi jagalah hati, lagi jagalah hati. Ya. Cuma saya maksudnya yang paling penting gitu, penekanan berkenaan dengan pesannya di dalam lagu itu. Ya. Penyakit berikutnya adalah meriang. Kalau anak-anak muda sekarang meriang itu merindukan kasih sayang. Tapi meriang di sini bukan merindukan kasih sayang. Meriang itu menengok istri atau suami yang jarang. Nah ini. Punya suami kok ditinggal 80 tahun. Habis menikah ditengok sudah meninggal. Ya. Punya suami kok ditinggal kelayapan kemana-mana. Ini salah satu menjadi penyakit. Maka komunikasi seorang suami dan istri itu ada komunikasi lahir, ada komunikasi batin. Ketika suaminya, mohon maaf, selalu ada di sampingnya, luar biasa. Bila kamu di sisiku, hati terasa sahdu, satu hari tak bertemu, hati terasa
rindu. Kalau udah ketemu istrinya selama 10 tahun, 20 tahun, wong yong ini kok dibanding. Ya kenapa? Sudah ketemu cewek lain, perempuan lain, pulang-pulang, loh kok beda? Di sana saya menemukan kok seorang perempuan seksi mirip gitar Spanyol. Tapi ketika di rumah kok istrinya mirip bass betot gitu ya. Langsung wong yong ini. Oh, kemarin ada yang sampai cerai gara-gara lagu loh. Ya wong yong ini kok dibanding-banding ke siangnya wong salah ora gelem ngaku salah. Sorenya nyanyi apa? Dudu klambi anyar sing mbok pamer kene ngaku. Malamnya apa? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi nyanyi itu yang menyejukkan gitu ya. Apa? Dikatakan nyanyi yang hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah apa? Bidadari surga. Kalau pondok sampai pacaran liriknya tak ganti. Hatimu tempat berlindungku dari kesucian imanku. Syaitan merestui itu, dijadikan kau pacarku, engkaulah pasangan zinaku. Tidak ada ya. Orang pondok anti rayuan. Ini kalau yang pondok tak rayu boleh enggak? Kalau kamu punya keris, carikan aku ikan ju. Kalau kamu pintar bahasa Inggris, apa artinya I love you? Mau cicik gila saja. Kalau tak rayu pakai pantun. Kalau kamu punya lampu, tidak usah cari lilin. Kalau kamu sudah punya aku, tidak usah cari yang lain. Tidak kelompok-kelompok usah, masya Allah. Jadi pondoknya luar biasa. Waktu mepet, sembelit sudah, meriang sudah. Tipes. Ya, tipes ini apa singkatan tipes? Tidak peduli perasaan. Mohon maaf, suami kalau sudah tidak peduli dengan perasaan istri, seorang ibu tidak mempedulikan perasaan anaknya, seorang anak tidak mempedulikan perasaan ibunya, tipes. Tipes penyakit fisik itu paling banter berapa? 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau sudah tidak memperdulikan perasaan orang lain, itu sampai terasanya 2 tahun. Dan sakitnya di mana? Sakitnya itu di sini. Maka jangan sampai kamu punya tipes tidak peduli perasaan orang lain. Ya, baik. Nah ini salah satu. Saya belum menikah saat ya kamu tidak peduli dengan perasaan temanmu pondok itu. Temannya pondok baru sakit tertawa. Temannya pondok baru banyak utang tertawa. Temannya pondok baru jatuh cinta, pacarnya ditikung nih. Nikung pacar temennya. Ya, semoga yang hadir ini yang punya pacar putus semua. Yang baru PDKT semoga dipersulit PDKT-nya. Ya. Tipes. Lah hadisnya khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam hal memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Hati-hati, kalau kamu itu dalam hadis ini disinggung, kamu itu bukan orang terbaik, kamu itu tercela, kamu itu hina ketika kamu tidak memperlakukan keluargamu dengan baik. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum, dikatakan li ahli. Ingat ya, seorang anak juga kesindir oleh hadis ini, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik dalam hal memperlakukan keluarganya, dan aku konteksnya Rasulullah ini, aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarga. Orang tua baru nyapu, kita punya perasaan bantu, bukan hanya nyapu magicom saja.
Orang tua baru nyuci piring, capean, keringatnya keluar, kita ganti. Ibu, saya saja yang mencuci. Loh, kamu kok dengarin baik? Karena saya ada mau, Bu, habis saya nyuci, minta uang 10.000. Ya, ini salah satu ada udang di bali bakwan. Jadi hakikatnya tipes ya, tidak peduli perasaan orang lain, tidak saling pengertian, tidak memperdulikan perasaan masing-masing pasangan, dan membuat pasangan saling menyakiti dan tersakiti. Ini kalau konteksnya bestie, ini bahasanya sekarang saya bingung ya, bestie, circle, insecure, introvert, toxic, ini juga bahasa sekarang, tidak ada. Habituasi saja, habit. Pak Yuli kemarin murid saya SMA, Pak Yuli itu bukan masuk circle saya. Karena Pak Yuli itu usianya udah tua. Oh, berarti circle-mu muda-muda? Iya. Circle-nya apa? Komunitas. Ngomong komunitas saja nggak pakai circle. Pak Yuli saya itu kayak punya penyakit kejiwaan apa? Bipolar. Yang hadir ini banyak bipolar juga, kepribadiannya ganda. Oke, pagi Yulianto, malamnya Yulianti. Itu kepribadian ganda. Penyakit berikutnya, anak waktu nanti bisa tanya jawab, malaria. Malaria itu mencari lain pria, mencari lain wanita. Nah ini, ya kemarin ada satu yang konsultasi sama saya itu, HP-nya ada namanya Pak Ijo, padahal nama aslinya Intan. Bener, ada yang HP-nya itu namanya Pak Bejo, padahal nama lainnya, nama aslinya Santi. Ada yang namanya Pak Tukiman, padahal nama aslinya yaitu apa? Mutiara. Jadi di HP itu ada nama-nama cewek-cewek cantik dan sering ketemu, biar tidak ketahuan istrinya atau suaminya, diganti namanya. Ini hati-hati, besok kamu boleh cek lah HP suamimu itu. Ini Pak Bejo sinten, Bejo pundi gitu ya. Kayak bukan Bejo, apa? Intan. Nah, bahaya nih. Malaria itu apa? Mencari lain pria, atau mencari pria lain, atau mencari wanita lain. Bahasa sekarang pelakor, pebinor. Pelakor itu perebut laki orang. Pebinor itu perebut bini orang. Will, wanita idaman lain. Pil, pria idaman lain. Mereka tak tanya, Mas, istrimu tuh cantik. Kenapa kamu kok selingkuh? Ya gimana Ustadz? Ketika pas baru mantenan anyar, pas baru manten baru dengan saya, itu mirip Dian Sastro ini Ustaz. Tapi menikah 10 tahun tak lihat-lihat mirip Mbah Sastro sekarang Ustaz. Makanya saya nyari perempuan lain yang mirip Dian Sastro gitu. Waduh, kalau orang seperti itu rumah tangga hancur semua. Kenapa? 1 bulan jenuh cari pasangan yang lain, 2 bulan jenuh cari pasangan yang lain. Supaya tidak jenuh apa? Berumah tangga itu yang jangan monoton. Rumah tangga yang variasi. Sekali-kali ajak rekreasi. Sekali-kali istrinya diajak pedicure, manicure. Itu ya, ini di Solo itu banyak itu tempat kayak gitu. Mau istrinya cantik, tidak mau modal. Ya, maka jangan punya penyakit yang namanya adalah malaria. Mencari laki-laki atau pria lain dan mencari wanita lain. Oke. Lanjut, ini belum masuk toksik loh ini masih pengantar ini. Kurap, panu kadas kurap. Kurapnya apa? Kurang rapi. Ya bahasa yang pertama dulu, huna libasulakum wa antum libasulahun. Suami itu pakaian seorang istri, istri pakaian seorang suami. Dan mohon maaf Ustazah, judulnya yang saya bawakan dari MSR itu ternyata orang itu tertarik hadir gara-gara judulnya ternyata. Jadi buat terus, nanti judulnya dijadikan satu buku bisa itu saja. Dulu pertama, jadikan aku pasangan terindahmu, kamu pakaian terbaikku ini. Huna libasulakum wa antum libasulahun. Bagaimana seorang istri itu qurrata a'yun, menyejukkan dipandang mata, sehingga apa? Tidak membuat suami atau laki-laki itu melirik perempuan lain. Kadang mohon maaf, mau nyuci baju saja pakai lipstick. Ketika ketemu suaminya, awul-awul. Sehingga kalau suaminya cari pasangan lain, itu salah suaminya atau salah istrinya? Mohon maaf, jangan salahkan suami yang berselingkuh. Kadang suami berselingkuh itu karena faktor istrinya yang sudah tidak menawan lagi. Tidak menggoda lagi.
Ya, maka sering berhias, berdandan. Bahkan mohon maaf, salah satu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diangkat di Sidratul Muntaha, diperlihatkan paling banyak masuk neraka itu perempuan. Kenapa? Perempuan banyak berhias untuk orang lain, tapi tidak berhias untuk pasangannya. Jadi besok kalau cantik itu cantik di depan suaminya, jangan cantik di depan orang lain. Ibaratnya kalau makanan tidak ditutup oleh penutup, itu banyak lalat yang hinggap. Maka mohon maaf, almar'atus solehah itu dengan gunakan libasu takwa. Pakaian takwa itu dengan kerudung jilbab, supaya apa? Supaya tidak ada fitnah. Ingat, kejahatan datang bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu perempuan biasanya menggoda. Pakai baju belum jadi, celananya tulisannya nyoh. Kalau laki-lakinya sampai zina mata, berarti dosanya bukan hanya dosa dari laki-laki, dosa dari perempuan yang menggoda. Maka laki-laki kalau perempuan sudah lihat, sudah mulai zina mata, gadil badsor, tundukan pandangan. Kalau melirik sedikit ya pakai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, wahyu banget astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Kalau saya kadang lihat orang yang bercadar sampai saya tertarik, astagfirullah, masya Allah. Seandainya gitu ya, malah setan nanti datang. Terus ini berkenaan dengan khairun nas mantas aruka ida absorta. Sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan, atau perhiasan dunia itu istri yang solehah. Dikatakan watuti'uka ida amarta, ya, taat jika engkau menyuruhnya, watahfadu ghaibataka fi nafsika wa malika, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi. Satu kisah tahu, orang tuanya sakaratul maut, ada seorang istri yang soleha, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira saya boleh tidak jenguk orang tua saya yang sedang sakaratul maut? Suaminya di rumah tidak, suaminya taat. Sudah dapat izin? Jangan. Belum dapat izin, belum saya dapat izin Ustaz atau Rasulullah, jangan tinggalkan rumahmu sebelum dapat izin dari suamimu yang taat. Mohon maaf, nusus, durhaka. Banyak perempuan atau istri masuk neraka gara-gara nusus. Lah kecuali suaminya tidak taat, ada penekanan la ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau kamu suami kok tidak taat, tidak sholat 5 waktu, kamu melanggar boleh. Melanggar, gunakan uang untuk sedekah, datang ke pengajian, tidak izin, tidak apa-apa. Tapi kalau suaminya itu taat, dikatakan la ta'ata fi maksiatillah, jangan menaati aturan siapapun yang bermaksiat kepada Allah, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan urusan yang ma'ruf. Misalnya mohon maaf, kamu disuruh suamimu untuk, mohon maaf, mencuri. Disuruh suamimu untuk menjual diri. Itulah, tidak usah ditaati. Jangankan suami, seorang ustadz nyuruh dalam keburukan, tidak usah ditaati. Tapi kalau suami itu soleh, keluar rumah harus izin. Kemuliaan seorang istri itu apa? Sebaik-baiknya istri atau almar'atus sholihah menyenangkan jika engkau melihatnya. Jadi mohon maaf kalau suami bekerja itu yang dibayangkan istrinya terus. Jadi kerja 8 jam cuma bayangkan istrinya terus. Pulang itu kangen, ada sesuatu yang rindu di rumah. Bukan hanya masakannya, rindu ingin melihat wajahnya, canda tawanya. Bahkan salah satunya bergurau, mubasaroh, bermesra-mesraan. Yang pondok saya katakan pacaran boleh setelah menikah. Sebelum menikah haram. Wala taqrabus zina, innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Terus taat jika engkau menyuruhnya. Jadi kalau suami itu seorang yang takut dengan Allah, dia melakukan ibadah, seorang istri tidak boleh menolak apapun perintahnya selama perintahnya itu ma'ruf. Maka penyakit ini namanya berkenaan dengan kurang rapih, ya. Salah satunya serta menjaga dirinya dari hartamu. Jadi mohon maaf, proseslah. Saya belum siap bercadar, Ustaz. Kemudian ada murid saya tanya, Pak Yuli, ya kira-kira
yang paling didahulukan, diprioritaskan ngrudungi atine sik apa ngrudungi awake sik? Kira-kira yang paling didahulukan itu ngerudungi badannya dulu atau ngerudungi hatinya dulu? Syukur-syukur ngerudungi badannya dulu. Karena dengan kamu sudah mukallaf, hati-hati, seorang mukallaf, orang yang sudah dibebankan taklifi, laki-laki sudah mimpi basah, sudah khitan, 15 tahun ke atas, tumbuh rambut di area kemaluan. Istri atau perempuan sudah 177 itu apa? M. 177. Saya tidak mau bilang menstruasi, saya maunya bilang M. Kalau saya bilang menstruasi, saya seakan-akan ini kajiannya seksiologi. Saya cuma 177 M. Jangan bilang saya untuk paksa untuk menstruasi loh. Saya tidak mau bilang menstruasi dari tadi. Saya tidak mau bilang menstruasi. 177. Sekali lagi ya, saya kalau seorang mukallaf perempuan 177. Ya, jangan bilang menstruasi. Nanti saya bilang jadi menstruasi lagi. Udah berapa kali saya bilang menstruasi tadi? Ya. Perempuan sudah menstruasi, sudah mukallaf. Harus menutup badannya, tubuhnya dengan jilbab, dengan niqab, gitu ya. Kalau toh tidak, dosa. Ya. Terus mohon maaf, kalau toh proses belum sampai jilbab besar, tidak apa-apa. Karena daripada terpaksa, ujung-ujung hasilnya tidak baik, proses. Ya, perempuan sudah tubuhnya berubah. Ayo yang pondok-pondok ini, lihat foto pasteka, imut-imut. Sekarang berkaca, amit-amit. Kalau postur tubuhnya sudah berubah, mukallaf. Sudah dibebankan hukum taklifi. Nggak sholat, dosa. Nggak puasa Ramadan, bentar lagi, dosa. Tidak menutup auratnya, dosa. Beda ketika anak kecil, itu ranahnya masih tarbiyah, pendidikan, masih takdib, masih taklim. Ya, lanjut. Sekarang penyakit berikutnya, mual. Saya tadi agak mual juga. Mual itu mengabaikan urusan yang halal. Mohon maaf, sekarang kemarin ada tanya, Ustaz Jul, golek sing haram buaya angel, apa nih golek sing halal? Mohon maaf, prinsip ini prinsipnya setan. Jangankan golek sing halal, sing haram wae angel kok. Lah kita itu mohon maaf, tahu kisahnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ayahnya bernama Syekh Idris. Dia itu sangat-sangat jangankan yang haram, yang subhat meragukan saja ditinggalkan. Suatu ketika Syekh Idris lapar di bawah pohon menemukan buah delima, dimakan. Karena menemukan buah delima dimakan, padahal buah yang sudah jatuh sampai berkilometer, dicari pemiliknya. Ya Tuhan, tolong halalkan buah delima yang saya makan. Saya tadi menemukan sudah hampir beratus kilometer. Ada orang seperti itu, tahu? Syekh Idris langsung dites. Kalau kamu mau saya halalkan buah delima, kerjakan ladang saya 3 kali panen tanpa saya bayar. Kalau saya jadi Syekh Idris, padu ayo Pak yuk. Ya, akan saya kerjakan daripada saya makan buah delima yang tanpa izin pemiliknya membuat saya masuk neraka. Terus sudah 1, 2, 3, Tuhan saya sudah mengerjakan. Tolong ikhlaskan buah delima yang saya makan. Satu syarat lagi, nikahi anak saya. Anak saya tuli, anak saya tidak bisa melihat, ya tunanetra, anak saya bisu, tunawicara, anak saya pincang. Kalau saya jadi Syekh Idris, Pak, neng Joboyo, sing mati kowe apa aku? Ya akan saya nikahi anak Anda walaupun anaknya tuli, pincang, bisu sama budak. Ternyata ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Anak pondok aja gitu. Ya akhi, anak ukhi buka filah gitu ya. Anak ukhi buki filah juga gitu ya. Yuk ke KUA gitu ya. Loh dipertemukan ternyata Tuhan bohong ya. Katanya anaknya buta. Kenapa kok matanya bak indah? Permata. Loh kok Anda tahu? Mohon maaf, saya sedikit ngelirik. Zina mata. Ya, anak saya buta tapi bukan buta yang sesungguhnya. Anak saya buta dari penglihatan-penglihatan yang buruk, dari penglihatan-penglihatan yang maksiat. Anak saya penglihatannya indah dan hafal 30 juz.
Tuhan bohong lagi, katanya tidak bisa berbicara. Kenapa kok anaknya bisa menjawab salam saya? Ya, anak saya memang bisu, tapi bukan bisu yang sesungguhnya. Anak saya bisu dari perkataan-perkataan kotor. Anak saya berbisu dari perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Anak saya bisu dari perkataan-perkataan yang menyinggung orang tuanya. Anak saya hanya bisa berkata dengan yang baik, hanya bisa berkata dengan yang ma'ruf. Katanya anaknya tidak bisa mendengar. Kenapa kok bisa mendengar kata-kata saya? Iya, anak saya memang tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar bukan makna yang sesungguhnya. Anak saya tidak bisa mendengar dari kata-kata kotor. Anak saya hanya menggunakan telinganya mendengarkan kata-kata yang baik. Ayat-ayat Quran dilantunkan, azan dikumandangkan. Anaknya katanya kok pincang, kok bisa membuatkan minum untuk saya. Minumnya kurang lebih dulu air putih. Kalau ini teh, kalau udah diminum sudah mubadir ya. Tadi dalam Islam kan al-mubadiri ihwani sayyitan ya, atau al-mubadiri ihwani sayyatin. Ini kalau saya tidak minum kan, tidak habiskan, saya temannya setan. Maka harus lu hadisnya jelas kan? La mubadirin al-mubadiri ihwani sayyitin. Jangan mubadir, karena mubadir temannya. Supaya tidak mubadir saya Ustadz ini pokoknya harus ngombewe ngetok dalil. Katanya hanya pincang, kok bisa membuatkan minum untuk saya, meletakkan di atas meja. Iya, anak saya memang pincang, tapi bukan pincang sesungguhnya. Anak saya pincang dari tempat-tempat maksiat. Anak saya pincang dari tempat-tempat yang membuat dia jauh dari Allah. Anak saya hanya menggunakan kakinya melangkahkan ke tempat-tempat yang ma'ruf, tempat pengajian. Salah satunya masjid Ibadur Rahman Assalam. Iya benar gitu. Ternyata apa? Seorang Idris yang lajang, yang dia seorang yang alim. Ayo tadi saya bilang tankihul mar'atu limaliha. Tankihul lil armar'atu li arba'in, nikahilah perempuan atas 4. Limaliha, Idris dapat orang kaya, perempuan kaya. Li jamaliha, Idris dapat perempuan cantik jelita. Li hasabiha, bapaknya kaya, orang soleh. Li diniha, hafal Quran. Lahirlah siapa? Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, 12 tahun sudah menjadi hakim. Kitab al-umnya dipakai di seluruh dunia. Maka besok mbak-mbak kalau cari suami golek jigloan wit pelem. Saya selalu tahu syaratnya. Suruh nikahi anak Pak Kiai toh, saya tahu. Anaknya buta toh, enggak apa-apa. Tuli toh, enggak apa-apa. Pincang toh, enggak apa-apa Ustaz. Budek toh, enggak apa-apa. Pokoknya saya mau nikah asalkan bapak Kiai ngeridokan buah mangga yang saya makan. Setelah dipertemukan, buta tenanan, tuli tenanan, pincang tenanan. Emang maulah kisahnya saya Idris. Saya tahu waktunya mau habis, mau dikode. Langsung ke toksik. Nah, ini terakhir soal penyakit ini. Penyakit apa yang namanya? Alhamdulillah saya praktek. Ini udah jerawatnya 1, ini jerawatnya 2 saja. Jadi materinya sesuai dengan, saya itu ngaji MSR 1 belum jerawatan. MSR 2 belum jerawatan, MSR 3 belum jerawatan. Pas keempat, ini jerawat besar banget sama ini. Berarti pas sesuai dengan temanya. Penyakit yaitu jerawat. Jerawat itu apa? Jerawat apa? Jerawat itu jarang berdoa lewat sholat. Kamu tahu doanya jomblo yang sudah akut? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau Ahwat itu bukan jodoh saya, tolong dekatkanlah. Kalau memang bukan jodoh saya, tetap dekatkanlah. Tetap dekatkan ya Allah, saya pengen menikah dengan dia. Maksa sama Allah itu jomblo-jomblo yang akut itu. Kamu kemarin doanya sama Allah gimana? Saya doanya ya sesuai dengan yang sudah dibaca-baca oleh para alim itu Ustaz. Gimana? Ya Allah kalau dia memang jodoh saya, tolong beritahu saya, dekatkanlah dia. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, tetap doakan, tetap jodohkan saya sama dia. Maksa itu orangnya. Ya, sudah mau habis, dikatakan sekarang toksik 5 menit sudah selesai. Nah, toksik. Ya, toksik itu apa? Ini mohon maaf tidak hanya untuk pernikahan, tapi untuk anak muda.
Toksik itu racun. Secara sederhana adalah sesuatu yang membawa pengaruh negatif atau buruk kepada lingkungan sekitarnya, baik itu perlakuan, sikap, ataupun tindakan yang dia lakukan. Ada nggak teman pondok seperti ini? Kalau Anda berarti temannya toksik. Toksik adalah sesuatu kepribadian yang membuat seseorang ingin menang sendiri. Ayo, wong pondok biasanya rebutan kamar mandi, ya, belum ada isinya ditulisi sudah ada orang. Benar. Nah, ini toksik itu. Di pondok mesti ada orang-orang yang menebarkan toksik. Orang yang memiliki sifat toksik ini jarang ada ketika pasangan. Jadi mohon maaf, sahabat sudah tentu teman, teman belum tentu sahabat. Teman itu kadang maunya di saat suka, tapi kalau duka enggak mau. Beda dengan sahabat. Sahabat itu akan selalu ada di saat suka dan duka. Lah, orang-orang teman yang menebarkan toksik itu maunya ketika kamu sedang suka. Kalau pas kamu duka, mereka enggak ada. Bener enggak? Ayo praktek. Teman-teman kamu ketika kamu sedang sedih, mereka enggak ada. Ketika kamu sedang bahagia, mereka ada. Itu toksik itu. Oke. Terus ia akan melakukan dengan terpaksa dan akan meminta imbalan pada orang yang sudah ia bantu. Orang toksik itu hitungan. Jukukno sandalku neng ngarep pondok pesantren. Siap. Ini sandale mana upahnya? Orang toksik itu hitungan. Ya, minta. Wah, termasuk orang toksik itu pengen segala sesuatu bernilai uang. Pengen dapat imbalan. Itu toksik. Tidak ikhlas, tidak ridho. Tolong ngajari kitab Alfiyah iki, kitab kitab Ihya Ulumuddin, atau kitab yang lain. Darul Lughatul Arabiyah, yo tak ajari. Asalkan sak jam 20.000. Toksik itu. Nah, insya Allah belajar sama ustazah MSR tidak toksik. Karena tidak ada bayarannya sama sekali. Beliau itu mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan menghimpun yang namanya kemaslahatan di dalam kajian. Soalnya kalau di MSR ada toksik, saya yakin berhenti kajiannya ini, tidak akan ada lanjut. Kalau nanti kita lihat masih lanjut lagi, berarti di MSR tidak ada toksik. Satu ciri-ciri orang yang toksik atau racun, sifat egois, pengen menang sendiri. Nah, ini kalau egois itu berarti nanti di dalam rumah tangga, suami pengen bener, istri pengen bener, toksik. Selama ini kan suami sama istri berantakan, kenapa? Karena rebutan bener, tidak ada rebutan salah. Kalau seseorang itu rebutan salah, tentu dia akan tahu bagaimana memperbaiki suatu masalah. Orang egois, arti toksik itu merujuk kepada seseorang yang dapat merujuk kepada orang-orang yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada lingkungannya. Biasanya ciri-ciri orang toksik adalah memiliki sifat egois atau dapat dikatakan senang melakukan hal yang apa saja yang membuat dirinya menjadi senang tanpa memperdulikan orang lain, tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain tadi. Orang toksik adalah orang yang egois karena ia sering memaksakan pasangannya atau orang lain untuk menuruti semua keinginannya. Seorang suami harus dituruti semua keinginannya, padahal kadang menyimpang dari aturan Islam, kadang seorang istri itu tidak suka. Maka dari sebaik-baiknya suami itu nuruti juga keinginan istri. Atau seorang sahabat memaksakan temannya atau sahabatnya sesuai dengan keinginan, itu toksik. Yang kedua, belum tak red ya, yaitu tak memiliki empati dan simpati. Orang toksik itu. Temennya capek atau sobatnya capek, tidak ada kok merasa saya harus membantunya. Bedanya empati sama simpati apa? Simpati itu lebih kepada kagum. Empati itu pengen juga mengangkat ya apa yang dirasakan oleh orang lain. Atau bahasa kasarnya empati itu ada kecerdasan emosional hatinya, kasihan. Atau mungkin iba. Perasaan yang mungkin kita kalau jadi dia gimana, ya. Sudah mau 5 menit, ya. Ini 5 menit cukup, insyaallah. Maka salah satunya arti toksik ini bisa juga merujuk pada orang lain. Orang yang memiliki toksik biasanya akan menyalahkan suatu keadaan.
Ya Allah, kenapa wajah saya kok tidak secantik Zaskia Mega? Ya Allah, kenapa saya kok harta saya tidak seperti hartanya para sultan yang makannya satu hari bisa menghabiskan 100 juta? Ya Allah, kenapa saya kok lahir bukan anak dari konglomerat, tapi saya lahir dari kolong melarat? Ini menyalahkan keadaan, tidak boleh. Takdir. Al-imanu antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tubil qadari khairi wa syarih. Ketentuan Allah itu anggap baik atau buruk kita terima. Kalau saya boleh itu rebutan wajah itu, saya pengen wajahnya itu seperti Rhoma Irama wajah saya. Karena saya sudah ditakdirkan wajah saya gini, mau ngapain? Saya tidak boleh menyalahkan keadaan. Biasanya sering menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Orang toksik itu, dia tidak mau menyalahkan dirinya, walaupun dia salah tidak mau. Nyari kambing hitam. Kambing sudah tidak punya dosa, dikambing-kambingkan, dihitam-hitamkan lagi. Sekarang mohon maaf, saya kasihan kebo itu loh. Kebo saja dijadikan tersudut, tersangka apa? Kumpul kebo. Kambing saja mohon maaf dijadikan apa? Kambing hitam. Saya kasihan dengan kelinci itu. Kenapa? Kelinci percobaan. Hewan tidak punya dosa konotasikan negatif terus ya. Terus 3, tak mau minta maaf. Nah, sudah bilang innal insana mahalul khotoan wa nisyan wa khairu khotoin tawwabun. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Sebaik-baiknya orang salah dan dosa, segera taubat dengan cara minta maaf. Nenek-nenek kamu itu kalau membuat, Mbak, ini yang kamu kan yang muda-muda ini, nenek-nenek kamu itu, Mbak, anti antuna membuat ketan, dikasih apem di atasnya, itu ada pitedah, ada petunjuk. Ketan dari bahasa Arab khotoan. Hadisnya innal insanu atau al insanu mahalul khotoan wanisian. Sesungguhnya manusia salah dan dosa, khotoan. Sulit berkata khotoan jadi ketan. Atasnya khotoan dikasih apem bahasa Arab afun, afan, al-afu minkum. Ini soal-soal kadang saya terima, kemarin baru saja ada yang WA saya, murid saya itu, Pak Yuli, jazakillah khairan kasiron. Nah, kamu jazakillah berarti kamu saya itu nganggap saya bukan Pak Yulianto, apa? Bu Yulianti. Kadang itu sok-sok Arab tapi keliru. Sama saya itu wa iyaka, kaifahaluka. Sama saya wa iyaki Pak Yuli, kaifahaluki Pak Yuli. Benar Mbak, tak ganti rok lo, kenapa? Domirmu salah. Wah, pakai wa iyaki. Sofakilah Pak Yuli. Kalau saya sofakallah lah. Kalau saya ke anti, ki. Anti ke saya, ka. Wah, sok Arab-Arabnya. Afun al-afu minkum. Ketan itu khotoan, salah dan lupa, khilaf, dikasih apem dari bahasa Arab. Afun al-afu minkum. Sulit bilang afun, bilang apa? Apem. Nenek saya, nenek jenengan semua itu membuat ketan, salah dan lupa, kasih apem. Tujuannya kalau kita punya salah, segera minta maaf. Dalam Islam itu kalau marah, benci, paling lama 3 hari 3 malam. Allah wa idza fil jasadi mudghah, idza sholahat jasada kullu, wa idza fasadat fasada kullu ala wa qalbu. Dan keadaan hati ada 3, qalbun marid, qalbun salim, dan qalbun mayit. Sebelum 3 hari kau sudah minta maaf, memaafkan, qalbunya salim. Lebih dari 3 hari kok belum memaafkan, meminta maafkan, qalbunya marid. Benci sama suami kok 30 tahun. Qalbunya mayit, mati. Ingat ya, habis kajian ini, kalau kamu punya salah, sebelum 3 hari 3 malam minta maaf, sehingga kamu tidak terkena toksik. Sudah mau habis waktunya, saya tahu. Toksik itu racun. Saya itu selalu ingat ini. Sudah mau habis, tapi tidak apa-apa, nanti di-share. Toksik itu sifatnya tidak mau meminta maaf dan suka menyalahkan orang lain. Biasanya disebut dengan tindakan playing victim. Nah, ini agak Inggris-Inggris.
Playing victim itu nyalakan orang lain dan tidak mau menyadari kesalahannya. Playing, bermain victim. Yang berarti mencari perhatian dengan menuduh korban sebagai pelaku utama. Toksik sirik yang keempat, senang manipulasi pasangan. Sering menipu, mengada-ada. Yang gimana? Saya tadi ketemu bidadari. Nah, di mana? Dalam mimpi. Ya, saya mau ngajak kamu makan. Kenapa? Saya membuktikan pada dunia kalau bidadari sudah ada di dunia ini. Umbalmu kiyo amoh. Toksik dalam noktah merah pernikahan. Noktah apa? Titik-titik hitam. Merah itu kalau sudah nilai rapot merah berarti jelek, buruk. Maka toksik kalau sudah masuk dalam rumah tangga akan ada titik-titik hitam keburukan yang membuat perkawinan itu punya catatan merah. Kalau kalian dulu SD SMP kok nilainya merah berarti nilainya jelek, tidak sesuai KKM, kriteria ketuntasan minimum. Nah, seorang guru tahu. Oke, sudah mau habis. 5. Mudah menyalahkan orang lain. Nah, toksik yang kelima, mudah merendahkan, mohon maaf. Bukan cuma menyalahkan, merendahkan orang lain. Pak, kenapa kok saya masih terlihat soleh? Nah ini, karena Allah masih menutupi kebusukan saya. Kenapa kok saya terlihat alim? Karena Allah belum membuka keburukan saya. Kalau kita maunya dari keburukan kita tidak akan merendahkan orang lain. Suami kok merendahkan istrinya, kok istri merendahkan suaminya, itu sudah ada toksik, sehingga perkawinannya akan ada noktah, bintik-bintik keburukan, sehingga nanti perkawinannya tercatat perkawinan yang merah. Merah itu berarti apa? Kena warning, melanggar aturan syariat Islam. Sudah mau selesai? Nanti tanya jawab saja. Terakhir dari saya, 2 slide yang terakhir. Toksik dalam noktah peringan, yaitu 1. Noktah perkawinan bisa diartikan sebagai titik kecil berwarna merah yang menodai sebuah pernikahan. Kalau perkawinan pernikahan sudah ada toksik, pernikahannya ternodai. Kalau sudah ada noda, itu sudah mulai tidak suci lagi. Kalau sudah ada pengkhianatan, melirik perempuan lain, laki-laki lain, sudah ada toksik. Pernikahannya sudah tidak harmonis lagi, tidak sakinah lagi, tidak mawaddah lagi, tidak warahmah lagi. Tinggal 2 slide saja. Apa itu? Toksik itu bisa dari seorang istri, toksik bisa dari seorang suami, toksik bisa dari seorang anak. Yang saya katakan apa ini? Toksik racun dari faktor internal. Internal apa? Faktor dari istrinya punya penyakit hati, tidak takut dosa, sering berhias bukan untuk suaminya, atau suaminya tidak sholat 5 waktu, tidak tanggung jawab, tidak memelihara aturan syariat Islam. Yang kedua, toksik dari ekstern, dari luar. Kadang racun itu malah dari orang luar. Hati-hati, buhul. Jadi mohon maaf, kadang itu buhul bukan hanya di mohon maaf. Ikatan misakon golido diputus dengan santet, diputus dengan ilmu pelet, nggak ada. Tapi pengaruh-pengaruh orang lain yang mempengaruhi kita, bahkan membrainwash, cuci otak kita, agar kita membenci suami kita, membenci istri kita, sehingga misakon golido putus, ini berarti toksiknya dari ekstern orang lain. Dan mohon maaf, saya tidak nyalakan mertua. Kadang selama ini toksiknya kadang dari mertua. Mertua itu niatnya baik, menasehati, tapi penerimaannya kadang tidak baik, atau cara menyampaikan tidak baik. Saya sudah melakukan riset ustazah, menantu sama mertua di Indonesia itu banyak yang tidak bagus hubungannya, tidak baik hubungannya. Yang di sini juga ada, kerudungnya warnanya biru. Menantu sama mertua di Indonesia itu hubungannya banyak yang tidak baik, kecuali Yulianto. Hati-hati. Karena apa? Dianggap mertua itu sebagai toksik. Ya kalau memang mertua toksik, tentu komunikasi antara suami dan istri, bagaimana menyikapi mertua atau menyikapi orang lain agar tidak merusak. Kesimpulan, bisa ditanya jawab ya. Kalau masih ada waktu. Kesimpulannya apa? 1. Tujuan perkawinan dan pernikahan yakni sakinah, mawaddah, warahmah. Dan unsur ketika
unsur untuk kontribusi dari masing-masing pasangan, baik istri maupun suami, jika ada racun dari intern dan ekstern dapat menjadi toksik dan racun, maka noktah merah akan tercermin atau terlihat. Oke, saya kembalikan di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.